Menjelang gelombang kedua puncak arus balik 2026 yang diprediksi terjadi pada 28 hingga 29 Maret tahun ini, kondisi di tol Cikampek terpantau padat. Sejumlah rekayasa lalu lintas tengah diberlakukan guna mengurai kepadatan di ruas jalan tol Cikampek. Sementara itu, kondisi di kilometer 52 tol Jakarta Cikampek ke arah Jakarta juga terpantau padat namun terkendali. Hingga sore, kontraflow masih diberlakukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Safira Prabeswari dari Gerbang Tol Cikatama, dan Rona Marina dari kilometer 52 Tol Jakarta Cikampek. Kita ke Safira dulu. Safira, bagaimana kondisi Tol Cikampek jelang prediksi puncak arus balik mudik gelombang kedua? Selamat sore Zilvia dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kilometer 71+300 menjelang gerbang tol Cikampek Utama atau sebelum gerbang tol Cikampek Utama yang dari arah barat menuju dari arah timur menuju arah barat Pulau Jawa, dan menjelang puncak dari arus balik mudik gelombang kedua yang diprediksikan akan terjadi besok di tanggal 28 hingga 29 Maret. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Palimanan menuju Jakarta terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan, yang mana ini memang di depan ini dapat dilihat itu adalah gerbang tol Cikampek Utama, dan ini merupakan kepadatan yang akibat terjadinya antrian kendaraan yang ingin melintasi dari gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama itu sendiri. Dan memang hari ini merupakan hari Jumat, yang mana ini merupakan hari terakhir sebelum libur panjang dari libur depan akan diberlakukan kembali work from office atau bekerja sesuai normal, dan hari ini juga merupakan hari terakhir dari diskon tarif tol sebesar 30% dari gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk persiapan menghadapi puncak arus mudik gelombang 2 yang diprediksikan akan terjadi besok, pihak Korlantas Polri dan terkait memang sudah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way lokal presisi dari kilometer 200 kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selain itu juga dari gerbang tol Cikampek Utama dari kilometer 70 menuju kilometer 47 di Karawang Barat juga telah diberlangsungkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur. Dan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Dan selain itu juga langkah preventif lainnya adalah dengan memberlakukan buka tutup di sejumlah rest area, salah satunya di rest area 52B yang mana saat ini diposisikan untuk ditutup sementara, dan untuk di rest area 62B saat ini diberlakukan sistem buka tutup karena memang berkaca dari hari-hari sebelumnya menuju rest area ini banyak sekali antrian kendaraan yang menyebabkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang tol Cikampek Utama ini terganggu. Dan selain itu pemirsa dan juga Zilvia, memang hari ini merupakan lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan kemarin yang memang sempat landai setelah tanggal 24 yang diprediksikan menjadi puncak dari gelombang pertama arus balik mudik. Dan selain itu juga informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari arah Bandung menuju Jakarta untuk menghindari kepadatan yang berlebih di sejumlah ruas tol Cikampek ini dapat melewati atau memasuki gerbang tol Japek 2 Selatan, yang mana memang ini bersifat gerbang tolnya ini bersifat situasional tergantung dari volume kendaraan yang terjadi di Cikampek Utama ini sendiri. Dan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ataupun baru akan melakukan arus balik mudik diharapkan untuk menjaga kesehatan dan juga melihat kondisi kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga untuk menjaga jarak antar kendaraan agar dapat selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, Zilvia. Safira Prabeswari, sekarang kita beralih ke Rona Marina. Rona, seperti apa kondisi di kilometer 52 tol Jakarta Cikampek? Ya, baik Zilvia, situasi terkini di kilometer 52 tol Jakarta Cikampek tampak seperti di belakang saya ya. Ini cukup ramai ataupun padat namun masih bisa terkendali. Di mana memang jika kami ceritakan tadi kami berangkat dari arah Jakarta menuju ke sini ini masuk melalui tol dalam kota. Di mana untuk lajur sebelah kanan dan juga sebelah kirinya ini terpantau lengang, dan juga untuk kendaraan kami bisa melaju sekitar 70 hingga 80 km per jam. Dan sama halnya seperti di kilometer 52 tol Jakarta Cikampek, ini kendaraan lebih lambat, yakni mereka bisa melaju mulai dari 40 hingga 60 km per jam. Dan ketika memasuki
daerah dari tol MBZ. Tadi kami naik ke tol MBZ begitu Sylvia. Ini kendaraan kami juga masih bisa melaju dari 70 hingga 80 km per jam yang artinya cukup lengang dan tidak ada kemacetan sama sekali. Sehingga ketika kami tadi mengarah ke kilometer 52 tol Jakarta Cikampek, kami sempat keluar dan juga masuk melalui gerbang tol Karawang Timur 1, di mana tadi ketika kendaraan keluar dari tol Karawang Timur 1 agak maju sedikit ke arah Cikampek, ini kendaraan sempat terhenti ataupun terlihat adanya antrian kendaraan di sana. Namun ketika berputar balik ke arah Jakarta, di tempat saat ini kami melaporkan, ini kendaraan-kendaraan masih bisa melaju dan juga sudah dipantau langsung oleh pihak dari kepolisian. Dan jika kami mengamati langsung Sylvia, ini kendaraan-kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan plat B. Meskipun kami juga melihat adanya plat F, kemudian plat BG dan juga plat A yang melaju ke arah Jakarta dari arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Yang artinya memang kendaraan-kendaraan maupun masyarakat yang kembali ke Jakarta memang didominasi oleh warga Jakarta itu sendiri. Dan memang tampak terlihat bahwa kendaraan-kendaraan di sini tidak hanya kendaraan roda 4 yang seperti mobil pribadi saja, namun juga tampak adanya seperti bus, kemudian ada truk-truk yang bermuatan masih sesuai dengan syarat begitu ya. Dan kemudian juga ada mobil bak tertutup yang memang ini digunakan untuk masyarakat untuk membawa barang-barang bawaan mereka, tidak hanya untuk mudik namun juga untuk kebutuhan pokoknya masing-masing begitu. Dan selain itu juga untuk kondisi terkini di kilometer 52 terutama ini juga tersedia rest area di sini, di mana memang kantong parkir ini juga mencukupi bagi masyarakat yang ingin berhenti sejenak agar bisa nantinya melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta lebih maksimal begitu ya. Di sini juga disediakan tidak hanya tempat makan ataupun belasan tempat makan saja, namun di sini juga ada rumah ibadah ataupun masjid, kemudian ada toilet yang memang diperuntukkan untuk masyarakat. Dan seperti pantauan kami, Sylvia, memang saat ini pun juga masih tampak adanya kontraflow yang sudah diberlakukan oleh pihak dari Korlantas Polri sejak pagi hari tadi dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek ke arah Jakarta. Nah, kontraflow ini memang diberlakukan satu lajur saja di bagian kanan yang mengarah ke arah Jakarta karena melihat adanya kepadatan dari masyarakat yang akan pergi ataupun kembali ke Jakarta dan juga menikmati arus balik pada hari ini begitu ya. Dan memang kontraflow ini juga diberlakukan karena memang akan menemui gelombang kedua dari arus balik Lebaran 2026 yang akan diprediksi terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2026 besok. Jadi tidak hanya kontraflow saja, besok juga akan ada one way lokal apabila memang dibutuhkan. Dan untuk informasi juga Sylvia bahwa kontraflow ini juga diberlakukannya tidak mengenal waktu ataupun tentatif begitu ya. Jadi dari pihak kepolisian juga memantau apakah nanti bisa untuk diselesaikan begitu kontraflow ini entah sampai pukul berapa karena menyesuaikan dari jumlah kepadatan ataupun arus lalu lintas dari masyarakat yang akan kembali ke Jakarta. Demikian Sylvia, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.